Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Aprilansyah. Di sini kita akan buat program untuk menentukan indeks ganjil genap dalam penjumlahan. Di sini syaratnya adalah indeks genap harus mengurangi hasilnya dan indeks ganjil akan menambah hasilnya. Langsung saja kita masuk ke C++. Seperti program sebelumnya, pertama kita akan buat variabelnya dulu, lalu kita akan menentukan bilangan integernya. Biar lebih aman, kita taruh di sini saja bilangan integernya, agar tidak berpotensi merusak program. Kalaupun masih bisa dijalankan, bisa jadi hasilnya bias. Nah, kira-kira seperti ini. Agar program tidak rusak, akan kita tampilkan banyak deret, lalu masukkan n-nya, lalu ada array n ditambah 1. Karena kita tidak akan memakai indeks 0, jadinya kita memerlukan tambahan satu variabel lagi untuk membuatnya bisa tidak kekurangan indeks ketika akan dipakai. Lalu kita akan masukkan pengulangan dengan pernyataan 1 dan kondisi i kurang lebih sama dengan n, lalu ditampilkan masukkan nilai, lalu disimpan di array bilangan i. Lalu dikasihkan c adalah bilangan array i dengan indeks pertama. Lalu for i sama dengan 2, i lebih kecil daripada n, i++, jika i dibagi 2 itu modulusnya sama dengan 0 atau sisanya sama dengan 0, maka c-nya akan dikurangi dengan bilangan i tersebut. Jika hasilnya lain atau tidak 0, maka akan ditambahkan dengan bilangan tersebut. Dan kita ditampilkan jumlah dan juga hasilnya. Dan hasilnya adalah 2. 6 dikurang 4 itu 2, ditambah 5 itu 7, dikurang 8 min 1, ditambah 3 itu 2. Oke, sama seperti program sebelumnya, hanya saja perbedaannya ada di proses ini saja. Selanjutnya kita akan ke pseudocode. Lalu inilah untuk pseudocode-nya. Kita tidak akan memakai n seperti di C++ karena takutnya akan membuat programnya tidak bisa dijalankan. Dan sama seperti sebelumnya, kita akan menampilkan ini di layar, disimpan di n, perulangan, input, dan ya sama seperti sebelumnya. Hanya saja seharusnya kita menggunakan else, tapi karena dia tidak mau jalan ketika menggunakan else, jadi saya menggunakan double if agar dia bisa dijalankan. Dan hasilnya benar, bisa dijalankan. Dan kalau kita masukkan juga seperti tadi, maka hasilnya sama saja. Maka sama, 6 dikurang 4 itu 2, ditambah 7 itu 9, 0 ditambah 4, dan jumlahnya adalah 4. Selanjutnya kita akan lanjut ke flowchart. Di sini kita sudah di flowchartnya. Sebenarnya harusnya ini ditaruh di antara for ini, cuman karena malas diulang, jadi ya saya seperti ini terlebih dahulu. Kita buat start, input nilai n, lalu letakkan bilangan c. Itu, lalu kita akan deklarasikan c sama dengan bilangan 1 dan perulangan i, lalu inputkan bilangan i dan juga i++ untuk i-nya berubah setiap kali terjadi perulangan. Lalu jika sudah selesai, maka dia akan berlanjutkan ke i selanjutnya dan akan melakukan pengecekan kondisi. Jika i dibagi 2 sisanya 0 itu, jika benar maka akan dikurang, jika salah maka akan ditambah i++, lalu akan dilakukan perulangan. Jika sudah selesai maka akan mencetak nilai c dan juga selesai. Di sini sudah saya tandakan juga yang mana yang jika kondisi terpenuhi dan juga tidak terpenuhi. Yang terpenuhi akan ditandai arah panahnya ditandai dengan T, dan yang tidak akan ditandai dengan F. Selanjutnya kita akan masuk ke deskripsi program. Langsung saja kita akan mulai dari
lanjut ke deskripsi program. Pertama kita akan mulai terlebih dahulu, lalu menampilkan di layar banyak deret, lalu masukkan input dari keyboard dan input akan disimpan di variabel n. Terjadi perulangan dengan pernyataan i dan kondisi i lebih dari kurang sama dengan n. Apabila kondisi terpenuhi, maka kamu menampilkan dia masukkan nilai dan masukkan input dari keyboard dan simpan di array. Lakukan perintah i++ atau i+1 agar nilai i bertambah 1 setiap terjadi perulangan. Perulangan akan terus terjadi sampai kondisi tidak terpenuhi lagi, yaitu i lebih besar daripada n. Nyatakan bahwa c bernilai array bilangan 1, indeks 1 dengan terjadi pengulangan dengan pernyataan i sama dengan 2 dan i lebih kecil sama dengan n. Apabila kondisi terpenuhi, maka akan melakukan pengecekan i di modulus 2 sama dengan 0. Bila kondisi terpenuhi, maka akan melakukan perintah c dibagi c dikurang array i, dan juga jika tidak terpenuhi maka c ditambah array i. Lalu lakukan i++ atau i+1 agar nilai i bertambah setiap terjadi pengulangan. Pengulangan akan terus terjadi sampai kondisi tidak terpenuhi, yaitu i lebih besar daripada n. Nampilkan di layar jumlah dan juga nilai dari c. Lalu program pun selesai. Baiklah, segitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.